Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa ba'd. Alhamdulillah kembali kita bisa melanjutkan kajian kita, yaitu dengan pembahasan dengan tema cinta itu tuli pada sesi yang kedua ini. Kita bersyukur kepada Allah SWT ya, kita dimudahkan untuk mengerjakan salat Isya secara berjamaah, dan seperti yang pernah saya sampaikan juga dari hadis Rasulullah SAW, bahwasanya salat yang paling berat bagi orang munafik adalah salat Isya dan salat subuh. Maka dengan kita melaksanakan salat Isya barisan, berarti kita telah terbebas dari vonis kenifakan. Semoga kita terhindar ya, atau tidak termasuk dari golongan orang-orang munafik tersebut. Amin. Ikhwati billah, a'azallahu iyyakum. Tadi kita membahas ya tentang ya agar kita cinta kepada Rasulullah SAW dan kita bersikap tuli dengan omongan-omongan ya, julukan-julukan yang disematkan kepada Rasulullah SAW, baik itu beliau dikatakan gila, penyair, penyihir, pendusta dan sebagainya, maka kita anggap itu angin lalu dan kita tetap mencintai beliau sallallahu alaihi wasallam. Adapun yang sekarang yang tersebar seperti yang disebutkan di sesi pertama, ya beliau dikatakan pengarang ya dari Al-Quran, mengubahnya, atau beliau cinta wanita, maka itu semuanya juga terbantahkan. Kita abaikan omongan-omongan semuanya, dan karena kita cinta kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Dan ikhwati billah azallakum ya, kalau misalnya kita juga ingin supaya cinta kita ini semakin terbukti, terwujud, maka tentunya kita harus mengikuti beliau sallallahu alaihi wasallam dalam beramal. Karena Allah Subhanahu berfirman, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum." Katakanlah Muhammad, jikalau kalian cinta kepada Allah, maka ikutilah aku, ikuti Rasulullah SAW. Ya, niscaya apa? Niscaya Allah akan mencintai kalian dan Allah akan menghapuskan dosa-dosa bagi kalian. Ikhwati billah azallakum, termasuk dalam kita mengerjakan ibadah-ibadah ya, maka kita harus beribadah seperti yang pernah Rasulullah SAW ajarkan, contohkan ya. Kita jadikan beliau sebagai uswah kita, suri tauladan kita yang baik. Karena Allah berfirman, "Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir." Sungguh benar-benar telah ada pada diri Rasulullah SAW suri tauladan yang baik bagi yang mengharap Allah dan juga hari akhir. Maka dalam ibadah kita lihat apakah Rasulullah pernah mengerjakannya, para sahabat juga mengerjakannya, maka kita kerjakan, dan itu termasuk dari bukti kita cinta kepada Rasulullah SAW. Agar kita mengerjakannya dengan tidak ya mengubah-ubah apa yang telah beliau ajarkan. Jangan hanya karena berpikir bahwasanya dengan inovasi-inovasi tertentu ya kita mengubah dalam dakwah dengan inovasi-inovasi, maka dipikirnya akan semakin baik. Sekali-kali tidak. Yang terbaik adalah dengan kita mencukupkan diri kita mengikuti tata cara Rasulullah SAW dalam beribadah. Ya, jadi cukuplah bagi kita, kata para ulama, ittabi'u, cukuplah kalian untuk mengikuti ya, dan jangan sekali-kali kita ya mengabaikan ini. Bahkan Fudail bin Iyad ketika mengartikan, menafsirkan ayat ya, huwallazi alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dialah zat yang menciptakan kematian dan juga kehidupan untuk menguji kalian, siapa di antara kalian yang paling baik amalannya. Nah, Fudail bin Iyad menjelaskan yang paling baik amalannya adalah yang ikhlas lillahi ta'ala dan benar, tepat, yaitu sesuai dengan yang Rasulullah SAW contohkan atau ajarkan. Ikhwati billah, a'azallahu iyyakum.
Bahkan termasuk kita ittiba atau mutabah mengikuti tuntunan beliau SAW dalam beribadah itu tertuang dalam syarat keempat persaksian Muhammad Rasulullah. Jikalau kita mengakui diri kita, ya, bersaksi tidak Tuhan yang mudah tersembah melainkan Allah, dan bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusannya. Nah, yang kedua nih, itu syaratnya ada 4. Persaksian Muhammad utusan Allah itu ada 4 syaratnya. Ya, yang pertama, ya, tasdiquhu fi ma akhbar. Ya, membenarkan apa-apa yang beliau kabarkan. Entah itu berita tentang, ya, kejadian-kejadian terdahulu, kisah-kisah tentang Dzulqarnain, Fir'aun, ya, atau Luqman, Maryam binti Imran, ya, dan orang-orang terdahulu yang lainnya, Ashabul Kahfi dan seterusnya. Termasuk juga para nabi, Nabi Yusuf alaihissalam, ya, dan juga Nabi Ibrahim dan seterusnya. Dan juga membenarkan berita-berita yang akan terjadi di masa akan datang, yang tentunya itu berdasarkan wahyu. Contohnya ketika beliau mengabarkan bahwasanya nanti kaum muslimin akan menguasai Romawi dan juga Persia, dan ternyata terwujud. Juga misalnya kalau ketika Rasulullah menyampaikan bahwasanya nanti orang-orang mukmin akan melihat Allah Subhanahu wa taala. Ya, di mana beliau bersabda, ya, innakum satarawna rabbakum kama tarawna al-qamara lailatal badri la tudhamuna li ru'yatihi. Sesungguhnya kalian ini berarti siapa? Para sahabat. Para sahabat adalah orang-orang beriman. Sesungguhnya kalian nanti pada hari kiamat akan melihat Allah Subhanahu wa taala, melihat secara langsung, ya, dengan mata telanjang, tidak perlu alat dan sebagainya. Melihat Allah SWT hari kiamat, ya, seperti kalian melihat bulan ketika bulan purnama, malam purnama, ya, di mana kalian tidak berdesak-desakan ketika melihatnya. Hadis ini maksudnya apa? Memisalkan cara melihatnya tidak berdesak-desakan, bukan memisalkan atau menyamakan melihat bulan sama dengan melihat Allah, enggak. Tapi apa? Cara melihatnya. Cara melihatnya apa? Tidak perlu berdesak-desakan. Ya, yang di Indonesia bisa melihat bulan purnama, yang di Malaysia, yang di Amerika, di mana semua bisa melihat dengan waktu yang bersamaan tanpa perlu gontok-gontokan, geser-geseran, tidak perlu. Demikian juga apalagi di surga. Ya, Allah berfirman, lilladzina ahsanul husna wa ziyadah. Bagi orang-orang yang beriman, lilladzina ahsanu, bagi orang-orang yang berbuat ihsan, ya, itu baginya apa? Husna. Husna adalah surga. Wa ziyadah, dan tambahan. Tambahan adalah ru'yatullah, melihat Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak ada nikmat yang paling agung melainkan nikmat melihat wajahnya Allah Subhanahu wa taala. Nah, ikhwati billah, a'azallahu iyyakum, ketika beliau menyampaikan berita ini, maka kita harus wajib mempercayainya, ya, membenarkan berita tersebut. Yang kedua syaratnya adalah wa ta'atuhu fi ma amar, mentaati apa yang beliau perintahkan. Makanya dulu para sahabat itu dimintai baiatnya. Baiat itu apa? Sumpah setia untuk taat kepada Rasulullah, baik dalam keadaan lapang maupun sempit, suka maupun duka, ya, ataupun lagi keadaan mudah maupun susah. Harus taat, ya, taat dan patuh, yaitu sumpah setia, agar tidak menyekutukan Allah, tidak mencuri, tidak membunuh, berzina, dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga syaratnya adalah wajtinabu ma nahaa anhu wa zajar, menjauhi apa yang beliau larang dan mewaspadainya. Ya, apapun yang beliau larang maka kita jauhi. Termasuk seperti misalnya memakai sutra bagi kaum laki-laki, ya, ataupun memakai pakaian yang menyerupai wanita, dan seterusnya kita tinggalkan dan kita jauhi. Kemudian yang keempat adalah alla ya'budallahu illa bima syara', agar Allah tidak diibadahi kecuali berdasarkan apa yang telah Rasulullah syariatkan. Maksudnya yang telah beliau contohkan.
Ketika kita ingin melakukan suatu ibadah, cek dulu, ada nggak dalam Quran? Oh, nggak ada. Cek dulu, hadis ada nggak? Oh, ada. Kita kerjakan. Oh, ada nih suatu katanya itu ibadah, ya kan? Cek dulu Al-Quran ada nggak? Oh, nggak ada. Hadis nggak ada. Berarti tinggalkan. Karena apa? Tidak pernah beliau contohkan. Daripada kita melakukan suatu ibadah yang mana itu kita berharap pahala, namun ternyata apa? Sia-sia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ikhwati billah azza wa jalla, yang saya sampaikan pada sesi pertama dan barusan ini berkaitan dengan cinta kepada Nabi Muhammad SAW dengan makna yang positif, yang baik, yaitu kita cinta itu tuli, dalam arti kita tidak memperdulikan omongan-omongan orang lain terkait julukan-julukan jelek atau buruk yang disematkan kepada beliau. Kemudian ya, pada sesi kedua ini ya, cinta itu tuli juga bisa diartikan dibawa kepada makna yang tidak baik atau buruk. Ya, dalam arti misalnya ketika seorang sudah cinta dengan ya orang lain, dalam arti cinta bukan cinta tidak mesti lawan jenis ya. Cinta ya, kekaguman dan sebagainya. Maka ketika ada orang lain menyampaikan bahwasanya orang itu ada ya penyelewengan dalam masalah akidah, misalnya dia mengakui bahwasanya nanti di akhirat tidak ada syafaat ya, nanti ya orang-orang yang melakukan dosa besar itu akan kekal di api neraka. Maka orang ini karena sudah terlanjur cinta sama si A misalnya kan, akhirnya apa? Tidak memperdulikan kata-kata ini. Orang-orang datang kepada dirinya menasihati, dia itu pada penyimpangan ya. Yang benar adalah bahwasanya nanti kan di akhirat ada syafaat bagi pelaku dosa besar ya. Pelaku dosa besar asalkan dia bertauhid ya kan. Kemudian juga ya disampaikan pokoknya intinya orang ini ada penyimpangan. Tapi apa? Tapi orang ini seakan-akan tuli, tidak peduli apa kata orang ini. Wah, tapi kan kata fulan A ini ya, misalnya ulama ini misalkan mengatakan begini-begini, aku percaya dia itu sosoknya, wah masya Allah gini-gini, dia terpesona. Entah itu dengan retorika, entah itu dengan apa ya, bahkan ya dia pun apa? Terkadang mendahulukan perkataannya daripada perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dulu Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu pernah ya mengatakan menimpali kepada ada beberapa orang, 2 orang kalau tidak salah ya, di mana mereka ini kan dikasih tahu bahwasanya antara haji kan ada tiga nusuk ya, ada ifrad, qiran dan tamattu ya kan. Nah, yang paling yang paling afdol itu yang mana? Yang paling afdol adalah kata Rasulullah SAW, jikalau dipilih antara 2 pilihan, maka beliau lebih milih yang paling mudah di antara keduanya. Nah, ini kan ada 3 pilihan. Di antara 3 ini mana yang paling mudah? Yang paling mudah adalah tamattu. Tamattu 1 safar, 2 ibadah, umroh, haji. Dan ketika datang umroh, lalu setelah umroh tahallul, kemudian lepas kain ihram dan memakai pakaian biasa. Ketika tarwiyah baru pakai lagi ya untuk haji, lalu selesai dan selesailah ya ritual haji tamattu. Kalau ifrad 1 safar 1 ibadah. Mau ngapain? Umrah ya umrah saja. Mau ngapain haji ya haji saja. Kalau mau umrah safar lagi. Ya pulang pergi safar ke Saudi berapa? Jutaan ya kan. Ini berat tentunya. Qiran kalau misalnya 1 safar, benar 1 safar. Tapi apa? Tapi ketika selesai umrah itu apa? Dia tidak boleh melepaskan ihramnya. Kecuali kalau untuk mandi atau buang hajat itu beda. Maksudnya ketika tidur di kamar, ketika ya tentunya ini
berat. Nah, orang-orang ini mengatakan bahwasanya yang lebih afdal adalah qiran atau ifrad. Abdullah bin Abbas mengatakan bahwasanya yang paling mudah tentunya apa? Tamattu. Karena Rasulullah kan lebih milih yang mana? Yang mudah. Yang mudah yang tidak memberatkan bagi umatnya. Akhirnya Abdullah bin Abbas mengatakan, ya, aqulu qala Rasulullah yushiku an anzila alaikum hijratun minas sama'. Hampir saja bebatuan itu, maksudnya azab malapetaka berupa batu itu turun-temurun dari langit gara-gara kamu itu ketika saya mengatakan Rasulullah SAW bersabda, namun kalian menimpalinya, menyanggahnya dengan perkataan akan tapi Abu Bakar berkata lain, Umar berkata begini. Bayangkan. Jadi apa? Jadi ketika kita mendahului perkataan orang lain daripada Rasulullah SAW, maka isyarat dari Abdullah bin Abbas adalah apa? Dikhawatirkan turunnya malah petaka. Ya. Bayangkan, mendahulukan perkataan Abu Bakar saja tidak boleh daripada perkataan Rasulullah SAW, apalagi orang-orang di zaman sekarang. Ya. Maka ketika misalnya ada orang yang misalnya ahli ulama misalkan mengatakan begini, dia percaya aja, ikut aja, padahal itu salah. Dan ketika ada orang yang menasihatinya, membujuknya, dia dikasih tahu sumber yang benar ini dan seterusnya, tetap tidak peduli. Maka apa? Maka ketika dikatakan ada penyimpangan pun, ada keburukan pada diri ulama ini atau misalnya si A, misalnya tetap tidak peduli, seakan-akan apa? Telinganya tuli. Maka ini adalah tentunya cinta yang maknanya konotasi, ya. Maka tadi saya ulangi lagi itu perkataan penyair, wa 'ainur ridha an kulli 'ainin kalilah kama anna 'aina sukhti tubdil masawi. Ya. Pandangan simpati menutup segala celah. Tadi orang yang bercinta sama si A, maka ketika Anda menyampaikan ini ada keburukan dan sebenarnya cuma nggak nampak saja, ya di balik layar tuh dia tuh begini, nggak peduli, dia tetap cinta kepada orang ini, ya, cinta terhadap orang ini, ya. Bahkan kalau seandainya orang ini pun melakukan hal-hal yang di luar nalar atau bahkan ya melakukan suatu tindakan yang ya mengurangi wibawanya dan seterusnya, tetap dia ini ya bagi dia itu apa? Ini enggak masalah. Ini mungkin ada uzur. Tetap karena apa? Karena dia sudah terlanjur cinta sama orang ini. Termasuk ya kalau misalnya ya, wah ini kan dia memiliki karomah. Dia nih katanya bisa terbang, bisa berjalan di atas air dan seterusnya, ya. Wali dan sebagainya. Maka ini tentunya apa? Harus kita kembalikan kepada Al-Quran dan Sunnah. Siapa itu wali? Allah telah menerangkan. Ini bukan saya ngasih tahu. Barusan saya nuliskan kriteria wali itu adalah 1, 2, 3, tidak. Tapi sudah Allah terangkan 14 abad yang lalu. Wali itu adalah ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim wa lahum yahzanun alladzina amanu wa kanu yattaqun. Ya. Ketahuilah bahwasanya wali-wali Allah tidak ketakutan pada diri mereka dan juga mereka tidak bersedih. Ya. Siapa itu mereka? Mereka adalah orang-orang yang beriman dan bertakwa. Termasuk bertakwa adalah wali itu menjaga sholat, mendirikan sholat, ya. Kemudian ya dia kalau misalnya berpakaian yang rapi, tidak menyingkap aurat dan seterusnya. Dan juga dia tidak melakukan hal-hal yang bisa menurunkan harkat dan martabat dirinya, ya. Jadi kalau misalnya ada orang misalnya dia itu sudah tidak waras, ya, pakaian tak senonoh sebagainya, kemudian dikatakan, oh ini wali, ya, masya Allah. Ini jelas-jelas kalau misalnya dia secara langsung pun ini, ya, dia orangnya tidak memiliki keutamaan-keutamaan seperti itu. Tapi apa? Omongan-omongan ini, nasihat-nasihat ini mental semuanya, ya, semuanya mental, ya. Ibaratnya telinganya pun tidak mau mendengarkan itu semua. Maka ikhwati billah azza wa yakum, ya, ana tutup kajian ini dengan kisah, ya, kisah seorang yang cinta yang terlalu berlebihan kepada seorang dengan cinta yang syahwat, ya, cinta yang syahwat, yaitu cinta sama jenis.
ya. Itu kisah Aslam, ya. Aslam, ya, ini adalah seorang yang dia itu, ya, mengikuti halaqah-halaqah ilmu, ya. Kemudian juga ada orang lain, anggaplah Fulan namanya. Fulan juga ikut halaqah bersama Aslam. Singkat cerita, si Fulan ini tak sengaja memandang wajahnya Aslam. Ini Fulan sama Aslam ini sama-sama laki-laki, ya, sama-sama laki-laki. Kemudian si Fulan ini ternyata terkesima dengan ketampanan si Aslam ini. Akhirnya apa? Akhirnya mulailah, ya, setitik dua titik, ya, secercah cinta ini muncul, ya, bersemi dalam dirinya. Akhirnya setiap kali melihatnya itu rasanya itu tenang, hati tentram dan seterusnya. Ya, luar biasa sekali. Fitnah syaitan. Kemudian lama kelamaan nggak taunya Aslam tidak hadir dalam halaqah. Dia pun merasa kehilangan. Dia pun merasa apa? Kehilangan. Mana si Aslam ini, kan cari-cari. Dilihatnya sudut-sudut masjid itu enggak ada Aslam. Akhirnya dia pun apa? Rindu. Besoknya lagi terus rindu sampai akhirnya apa? Dia pun sakit, ya. Si Fulan ini sakit dia, dan tidak ada yang bisa mengobatinya kecuali melihat Aslam. Subhanallah, luar biasa sekali. Akhirnya apa? Akhirnya Fulan ini bujuk kawannya, tolonglah kamu bilang ke Aslam untuk datang ke rumahku ini, aku rindu sama dia, ya. Kurang lebih segitulah. Kawannya sudah nasihati, janganlah kamu ini salah, ini menyimpang, bernasihati, dibujuk, ya, jangan sampai melakukan ini, kan perbuatan dosa. Mental semuanya, tuli dia, seakan-akan apa, dia tuli, nggak mau dengarkan nasihat, ya, sahabatnya ini atau temannya ini. Akhirnya karena sudah mental, dia pun, sahabat ini nggak tega, ya sudah, dia pun akhirnya bujuk Aslam datang ke rumahnya. Aslam sudah tahu kalau, ya, orang ini nih suka sama dia, dan dia tentunya, Aslam tentunya tidak suka sama orang ini, ya. Akhirnya apa? Dibujuk Aslam. Aslam tidak mau, menolak mentah-mentah. Lalu akhirnya sahabat ini balik lagi. Aslam tidak mau, langsung tambah sakit hatinya. Akhirnya dia apa? Padahal dia sudah rindu banget pengen ketemu, ternyata yang datang berita kalau Aslam tidak datang. Akhirnya sakit hati dia. Namun meskipun sakit hati, dia tetap masih cinta sama Aslam, masih menanti kehadiran Aslam. Tolong bujuk lagi. Akhirnya bujuk lagi, dan akhirnya Aslam pun mau. Ketika Aslam melangkahkan kakinya keluar rumah, ternyata di situ apa? Allah tahan langkahnya, kakinya Allah tahan, nggak bisa bergerak. Maju ke depan nggak bisa, tapi kalau mundur bisa. Akhirnya dia ketakutan. Dia akhirnya paham bahwasanya Allah ngasih isyarat, ngasih tanda, kamu nih kalau misalnya lanjut, ya, ke rumah si Fulan, ini salah, ini jalan yang salah. Akhirnya dia pun lari balik ke rumahnya, tutup pintu. Kemudian sahabat Fulan pun menyampaikan kepada Fulan, si Aslam, ya, tidak jadi datang, ya. Akhirnya apa? Akhirnya dia pun tambah sakit hati. Kemudian dia pun melantunkan sebuah bait, yang mana dalam bait tersebut dia katakan bahwasanya dia itu lebih mencintai Aslam daripada Ar-Rahman. Lebih mencintai Aslam daripada Ar-Rahman, daripada Allah Subhanahu. Lebih cinta Aslam daripada Allah. Jadi udah kayak menuhankan Aslam. Setelah itu mati, dicabut nyawanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Waliyadzubillah. Maka dari ikhwati fillah azza wa jalla, ya, jangan sampai kita termasuk orang yang ketika, ya, cinta yang salah kepada seorang, kemudian kita pun akhirnya menjadi tuli telinga kita dengan nasihat-nasihat dari orang lain, ya. Maka kita harus berpikir logis, berpikir, ya, secara rasional, ya, dan kita kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Ketika kita dihadapkan dengan suatu hal yang abu-abu sama-sama, maka cukup kita kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah dengan pemahaman orang-orang yang terdahulu, itu para sahabat yang mulia, ya, karena mereka pada zaman mereka lah turun wahyu, ya, seperti yang dijelaskan tadi, ya, lilladzina ahsanul husna wa ziyadah, bagi orang yang berihsan, ya, husna itu surga dan juga ziyadah tambahan.
Para sahabat tahu ziyadah itu artinya tambahan, tapi mereka nggak tahu tambahan ini berupa apa. Akhirnya mereka bertanya sama Rasulullah. Rasulullah menjelaskan tambahan di sini adalah melihat wajahnya Allah Subhanahu wa taala. Maka yang paling paham tentang Al-Quran, tafsir Al-Quran adalah Rasulullah, kemudian para sahabat, ya, agar kita tidak salah kaprah. Seperti kita kalau misalnya beli alat elektronik, maka di situ kan mesti ada apa? Ada buku petunjuknya. Ada buku petunjuk, ya, bagaimana cara mengoperasikannya, bagaimana cara menghidupkannya, mematikannya, merawatnya, dan seterusnya. Itu semuanya ada petunjuknya. Kalau kita tidak, ya, mempraktekkan apa yang tertera dalam buku petunjuk, maka apa? Besar kemungkinan alat elektronik tersebut akan mudah rusak. Maka dari itu kita pun demikian. Kalau misalnya kita tidak, ya, merujuk kepada Al-Quran Sunnah yang merupakan buku petunjuk dalam agama Islam, maka tentunya, ya, kita pun akan rusak dalam ibadah dan seterusnya. Wal'iyazubillah. Maka kita jangan sampai seperti itu, namun kita menjadi orang yang cinta kepada Rasulullah SAW misalnya, yaitu, dan kita juga tuli dari omongan-omongan yang menjelek-jelekkan beliau sallallahu alaihi wasallam. Dan demikian ikhwati billah azza wa yakum yang bisa disampaikan, ya, dan kita buka kepada sesi tanya jawab. Kalau ada yang bertanyakan, dipersilakan. Wallahu a'lam bishawab. Di sini ada pertanyaan. Bismillah. Bagaimana menyeimbangkan cinta dunia dan akhirat? Maka kita kembali pada firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa bataghi fima ataqallahu ad-daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya." Dan raihlah terhadap apa yang telah Allah anugerahkan kepadamu, ya, itu apa? Raih akhirat. Kita kan diberi anugerah berupa nikmat, kesehatan, keamanan, harta, dan sebagainya. Nah, dengan anugerah-anugerah ini kita jadikan sebagai sarana untuk apa? Meraih akhirat. Itu yang didahulukan dalam ayat ini. Kemudian apa? Wala tansa nasibaka minad dunya, dan janganlah engkau melupakan bagianmu dari dunia. Maka ikhwati billah azza wa yakum, hendaknya kita bersemangat dalam mengejar akhirat, sehingga apa? Dunia pun dapat. Jangan kita sibuk mencari dunia, maka belum tentu akhirat dapat. Karena dunia itu dalam bahasa Arab ada dua arti. Minimalnya ada dua arti. Dari kata dana yadnu, artinya dekat. Karena apa? Karena waktunya itu sangat dekat, singkat sekali. Adapun akhirat, maka itu selamanya abadi, ya kan? Yang kedua, makna dunia artinya dari kata dana yadni. Dani itu artinya hina. Karena dunia ini hina, ya. Contohnya seperti yang Rasulullah pernah sampaikan, ya, ada bangkai kambing, kemudian Rasulullah menawarkan kepada para sahabat, mau nggak kalian beli daging kambing ini? Oh, nggak mau ya Rasulullah, tidak ada mau. Dengan harga murah, nggak mau juga. Ya sudah, kalau itu gratis, nggak mau juga. Buat apa juga dibeli, dimakan? Nggak mungkin kan? Maka Rasul mengatakan bahwasanya apa? Dunia itu tidaklah lebih berharga daripada bangkai kambing ini. Berarti apa? Ya hina, ya hina. Maka cara menyeimbangkannya adalah agar apa? Agar kita lebih memberikan porsi yang besar, ya, untuk akhirat, baru dunia kita sisihkan, ya, sisanya.
Dahulu ada wali kota Sa'id bin Amir, adalah namanya Sa'id bin Amir. Beliau ini ya dituduh dengan ya tuduhan dengan tiga tuduhan ya, tiga tuduhan. Yaitu apa? Dalam satu pekan itu ada satu hari tidak mau bekerja. Ada lagi tuduhan yang kedua, kalau siang hari bisa ketemu, kalau malam hari nggak bisa, ya kan? Kemudian yang ketiga, pergi ke kerja ini suka terlambat, ya, sering terlambat. Maka akhirnya apa? Maka akhirnya Umar bin Khattab yang ketika itu menjadi khalifah interogasi Sa'id bin Amir. Wahai Sa'id, apakah benar? Gimana jawaban kamu? Maka Sa'id mengatakan, wahai Amirul Mukminin, aku sebenarnya benci sekali untuk mengungkapkan yang sebenarnya, menjawab semacam ini. Aku sebenarnya benci sekali. Cuman apa? Kalau bukan karena posisi tertuduh, maka nggak mau menjelaskan. Ya akhirnya apa? Terpaksa karena di posisi tertuduh, maka klarifikasi kan, menjelaskan. Akhirnya beliau mengatakan, aku ini tidak memiliki pakaian kecuali apa yang melekat pada diriku. Wali kota itu, wali kota Himso, nama latinnya Homs, terletak yang sekarang terletak di Suriah. Homs, ya, kan ada Aleppo itu dalam bahasa Arabnya Idlib, ya, Idlib. Nah kalau Himso itu dalam bahasa Latinnya Homs. Itu pertama. Jadi apa? Makanya karena aku hanya memiliki satu pakaian ini, aku mengkhususkan satu hari tidak bekerja supaya apa? Aku mencuci pakaianku, kemudian aku jemur dan aku bersembunyi di suatu ya ruangan tertutup. Ya karena nggak berpakaian, sampai kering baru pakai lagi, baru besoknya pergi kerja. Sedih, akhirnya masyarakatnya sedih. Yang kedua, aku telah memberikan porsi waktu siang untuk melayani kalian, maka malam aku siapkan porsi untuk Allah Subhanahu wa taala. Nah ini menyeimbangkan antara apa? Dunia dan akhirat. Siang sudah dengan urusan manusia, melayani masyarakat, keluhan-keluhan sebagainya. Malam Allah. Makanya Sa'id bin Amir tidak mau menerima tamu dan sebagainya di malam hari, ya. Kemudian yang ketiga, kenapa saya terlambat, ya? Maka beliau mengatakan, aku ini tidak memiliki pembantu, makanya aku di pagi hari ini ngadon roti, kemudian ditunggu sampai itu mengembang, kemudian aku masak, setelah matang aku makan, barulah aku pergi kerja. Subhanallah. Akhirnya masyarakat pada sedih, terharu, ya, dan memaafkan atau memaklumi Sa'id ibn Amir. Intinya apa? Intinya beliau nih, kesimpulannya dari kisah ini, beliau tuh memberikan porsi, ya, untuk akhirat, ini untuk Allah Subhanahu wa taala, dan juga untuk urusan duniawi. Ya, jangan sampai ya itu semuanya duniawi, pokoknya orientasinya dunia terus, ya. Bahkan kalau misalnya, akhi, ayo kita ikut kajian, insya Allah nanti nunggu ada waktu luang. Salah. Yang benar adalah luangkan waktu, ya, luangkan waktu atau cari waktu, bukan cari apa, cari nunggu waktu luang, bukan, tapi apa? Luangkan waktu untuk, ya, datang ke kajian, ya, sehingga apa? Sisanya jangan pula nunggu waktu luang, berarti sisanya udah tinggal capeknya baru ya ikut. Nah ini kan salah, ya. Nah, wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Salahkah atau dosakah kita jika istri kita memuja-muja atau membanggakan Rasulullah SAW di depan kita, kita cemburu, kita marahkan istri kita? Ya, ikhwati fillah azza wa jalla, tentunya kalau memuja-muja, ya, membanggakan Rasulullah, kalau memuja-muja dengan pujian berlebihan, tentunya apa? Terlarang, ya. Pokoknya sesuatu yang berlebihan itu juga meremehkan, itu terlarang. Yang benar adalah pertengahan.
karena kita adalah umat yang pertengahan. Allah berfirman, "Wakadzalika ja'alnakum ummatan wasata." Dan demikianlah kami jadikan kalian sebagai umat yang pertengahan, umat yang tidak ifrat, berlebihan, dan juga tafrid, ya, meremehkan. Maka apa? Dalam arti ini, salahkah ini tentunya salah kalau misalnya berlebihan, ya. Kalau misalnya berlebihan. Namun kalau misalnya bangga kepada Rasulullah, bahwasanya Rasulullah Nabi yang paling mulia, Nabi yang membuka pintu surga, Nabi yang diberikan hak khusus, itu apa? Memberikan syafaat, ya. Dan Rasulullah adalah yang membawa syariat itu untuk apa? Seluruh alam semesta, seluruh apa? Ajaran, seluruh umat manusia maksudnya. Karena Allah berfirman, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Dan tidaklah kami utus kamu wahai Muhammad melainkan sebagai rahmat, sebagai kasih sayang untuk semesta alam. Ya, maksudnya apa? Untuk semua umat. Kalau Nabi Nuh khusus untuk umatnya, Nabi Hud, Nabi Saleh, Nabi siapa? Khusus kepada umatnya masing-masing. Nabi Muhammad untuk seluruh umat, ya. Maka kalau bangga dengan itu nggak masalah. Tapi kalau berlebihan, maka tentunya berdosa, apalagi sampai membuat cemburu suami, ya. Ini tentunya ya bisa berdosa kalau berlebihan, ya. Terima kasih Ustaz. Nah, sama-sama. Wallahu a'lam bishawab. Pertanyaan apa nih? 16 IG, ya. Oh, IG. Bagaimana kita menimbulkan rasa cinta? Menimbulkan rasa cinta. Ikhwati billah azaniyakum, tanda seorang itu cinta, ya, itu adalah dengan apa? Dengan kita mentaatinya. Lau kana hubbuka sadiqan la ta'tahu. Innal muhibba liman yuhibbu muti'u. Kalau seandainya cintaimu itu benar, maka sesungguhnya engkau benar-benar akan mentaatinya. Ya, sesungguhnya pecinta itu kepada yang dicintainya akan taat. Ya. Rasulullah bilang, kerjakanlah sholat, zakat, puasa. Kamu taat nggak? Oh taat, berarti cinta. Ya, ayo kita berjihad. Oh enggak, malas lagi musim panas. Berarti apa? Enggak cinta. Juga termasuk kita caranya untuk menimbulkan cinta adalah agar kita sering menyebut nama beliau. Ya, kalau perlu kita ngigau nyebut nama beliau. Ya, kita tidur ngigau nyebut nama beliau. Nah, berarti kita cinta sama beliau. Di antara juga cara menimbulkan rasa cinta adalah apa? Dengan kita banyak bersalawat kepada beliau. Allahumma shalli ala Muhammad, ya, dan seterusnya, atau dengan lafaz Allahumma shalli wa sallim ala nabiyina Muhammad, ya. Apalagi ini kan hari Jumat, ya, malam Jumat atau hari Jumat disunahkan untuk memperbanyak salawat kepada Nabi Muhammad SAW. Dan kata beliau apa? Al-bakhilu man dzukirtu indahu la yusalli alayya, atau kama qala. Orang yang pelit adalah orang yang ketika disebutkan namaku di hadapannya namun dia tidak bersalawat kepadaku. Nah, ini hadis ini dijadikan jurus bagi para pengemis di sebagian timur tengah, entah di Mesir ataupun di Sudan. Minta Allah salli Muhammad, salli ala Muhammad. Oh, kalau saya enggak salawat kan saya pelit nih. Wah, ntar kalau saya pelit berarti ntar apa? Dikata apa? Kalau misalnya enggak bersalawat itu pelit. Berarti sama juga kalau enggak ngasih ya pelit. Akhirnya apa? Ya udah kasih akhirnya. Jadi pakai jurus itu. Salli ala Muhammad, salawat kepada Nabi. Kalau bersalawat berarti kan enggak pelit. Kalau enggak pelit ya kasih dong. Nah, gitu. Jadi jurusnya pengemis ketika minta gitu ya. Nah, kemudian kedua, bagaimana membedakan cinta yang sesuai syariat dengan cinta karena hawa nafsu? Barakallahu fikum. Cinta yang sesuai syariat ya tentunya ya cinta karena Allah Subhanahu wa taala. Ya, dalam hadis sebutkan ada 7 naungan yang mana di hari kiamat, yang mana tidak ada naungan pada hari kiamat tersebut ya kecuali naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya 2 orang yang mana mereka itu cinta karena Allah, ya benci karena Allah, berpisah pun karena Allah. Ya. Jadi
Cinta yang sesuai syariat ketika misalnya dia melihat saudaranya ya itu melakukan amal soleh, dia memiliki misalnya prestasi atau misalnya bahkan sudah hafal berapa juz Al-Quran, dia pun dapat ikut senang. Ah, ini juga cinta karena Allah. Tapi kalau misalnya teman kita hafal berapa juz, dia nggak ngapal-ngapal, nggak nambah-nambah, dia itu agak dongkol, dia terus yang bisa hafal, saya tidak bisa hafal, dia dongkol, berarti apa? Nah, ini ada masalah dalam ya masalah cintanya karena Allah ini. Nah, atau misalnya ketika melihat saudaranya lagi futur, ya misalnya ketika masa pandemi kajian di vakum, kajiannya online pun kadang nggak maksimal kan, nggak fokus ketika menyimak, akhirnya futur. Nah, kita sebagai temannya ya yang cinta kepada teman kita karena Allah, maka kita apa? Kita ajak, kita motivasi lagi, kita ajak, kita motivasi, kita berikan nasihat dan seterusnya. Wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Dan berilah peringatan karena sesungguhnya peringatan itu bermanfaat bagi orang-orang yang beriman. Sedangkan yang karena hawa nafsu, yaitu dia, wah dia ini orang kaya, wah cintalah sama dia kan. Nanti dikit-dikit kalau misalnya orang ini dapat lagi makan, kena juga dia dapat makan juga, lagi dapat ya misalnya baru gajian dapat juga imbasnya. Ketika misalnya lagi bangkrut apa pergi, habis mandi sepah dibuang. Ya, atau misalnya orang ini terkenal ya karena ganteng, terkenal di IG, viewernya banyak dan sebagainya, didekati. Akhirnya apa? Numpang terkenal. Kemudian dia pun lama-lama ngefans dan cinta sama orang ini, bahkan nomor sepatunya pun tahu, nomor sepatunya berapa, ukurannya apa tahu. Ya, maka ini cinta yang dengan hawa nafsu. Ya, wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum Ustaz. Apakah boleh kita mencintai Rasulullah dengan cara merayakan hari lahirnya? Sebagaimana masyarakat banyak merayakan hari lahir Rasulullah setiap tahunnya. Apakah ada perintah atau dalil yang memerintahkan untuk merayakannya, merayakan hari lahir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ikhwati billah azza wa jalla, Rasulullah SAW itu lahir pada hari Senin. Beliau lahir pada hari Senin, dan beliau pernah memberitahu bahwasanya dianjurkan untuk berpuasa pada hari Senin karena pada hari itu adalah hari kelahiranku. Jadi Rasulullah ketika hari lahir itu menganjurkan untuk untuk berpuasa, puasa Senin. Tapi bukan berarti kalau misalnya ada hari lahir beliau kita puasa terus, enggak, bukan berarti demikian. Tapi disunahkan secara umum yaitu di hari Seninnya, di hari yang mana Rasulullah SAW lahir ya. Nah, ikhwati fillah azza wa jalla, seperti yang telah Anda sampaikan pada kajian dari sesi pertama sampai sesi kedua, maka di antara cara kita untuk mewujudkan cinta kita kepada Rasulullah SAW adalah agar kita menjadikan beliau sebagai panutan kita ya dalam hal ibadah ya. Maka kita mengerjakan ibadah yang pernah Rasulullah SAW ajarkan. Nah, tinggal kita lihat nih dalam sejarah apakah Rasulullah SAW melakukannya, para sahabat dan sebagainya. Nah, maka jikalau beliau SAW melakukannya, para sahabat melakukannya, kita kerjakan. Jikalau tidak, maka kita jika cukupkan dengan tidak perlu melakukannya. Tinggal kita lihat sejarah ya, tentunya sejarah yang sahih, yang benar ya, yang benar. Maka dari itu ikhwati fillah azza wa jalla, hendaknya kita merujuk kepada Al-Quran dan As-Sunnah, tidak hanya karena kebanyakan orang melakukan dan seterusnya. Karena barometer kebenaran bukan dari banyaknya jumlah. Kalau seandainya kebenaran itu berpatokan pada jumlah, maka lihatlah pasukan Badar
jumlahnya 313 menghadapi 1000. Kalau patokan kebenaran adalah banyak, kafir Quraisy lebih banyak, ya kan? Talut dan Jalut. Talut jumlahnya sama 313 menghadapi yang jumlahnya sangat banyak, ya. Maka tentunya ya kebenaran itu adalah dengan kita kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Intinya apa? Bolehkah atau tidak? Maka apa? Maka tinggal kita lihat sejarahnya, ya. Kita lihat di situ, maka di situ akan kita temukan jawabannya, ya. Tentunya sekali lagi sejarah yang sahih tentang sirah Nabi Muhammad SAW, perjalanan beliau dari mulai melahirkan beliau sampai beliau wafat. Seperti misalnya sirah Ar-Rahiq Al-Makhtum atau Hadal Habibu Ya Muhib, atau ya buku sirah-sirah yang lainnya. Wallahu a'lam bishawab. Nah, karena sudah pas jam 8 malam, pertanyaan yang sampai sini pun sudah habis, maka kita cukupkan sampai di sini. Maka anak katakan akhiri dengan jikalau ada yang benar, maka itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Adapun ada kekhilafan, maka itu datangnya dari anak pribadi yang fakir akan ilmu, yang tentunya anak atau saya merujuk kepada yang benar. Wallahu a'lam bishawab. Kita akhiri dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.